Hari ini sidang penganiayaan terhadap David Ozora oleh Mario Dandi kembali digelar. Sidang sendiri beragendakan pemeriksaan saksi. Lalu seperti apa persiapan jelang sidang di hari ini? Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Andromeda. Selamat pagi Andromeda, siapa saja saksi yang akan hadir pada hari ini? Apakah anak AG dan juga saksi A yang merupakan mantan kekasih Mario akan hadir hari ini? Ya Gemma dan juga pemirsa, untuk sidang sendiri ini akan digelar pada 10 pas waktu Indonesia bagian Barat. Artinya 30 menit lagi kita akan menyaksikan sidang lanjutan. Ini merupakan sidang keempat dengan agenda pemeriksaan saksi. Setelah sebelumnya kita melihat bahwa di tanggal 13 Juni 2023 kemudian di 15 Juni 2023 ini ada sejumlah saksi yang juga dihadirkan baik dari pihak keluarga, saksi kunci ataupun juga saksi keamanan yang melihat secara langsung pasca kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi kepada David Ozora. Di hari ini 20 Juni 2023 pemeriksaan saksi ini kembali digelar. Ada 6 orang saksi yang dijadwalkan akan hadir. Untuk saksi yang pertama adalah anak AG, kemudian juga saksi APA, yang ini merupakan mantan kekasih dari Mario Dandi, kemudian beberapa saksi lainnya yaitu Rafael Benitez, Chris Wanda, Albertus Afnanet, dan juga ada Rustam Atala. Namun ternyata dari beberapa saksi-saksi yang rencananya akan dihadirkan ini, 3 orang saksi sudah kami konfirmasi melalui kuasa hukumnya berhalangan untuk hadir. Untuk saksi yang pertama yang berhalangan hadir adalah anak AG. Melalui kuasa hukumnya yaitu Magata Toding Alo mengaku bahwa anak AG ini belum mendapatkan surat pemanggilan untuk melakukan kesaksian di hari ini. Selain itu juga kuasa hukum menyampaikan bahwa anak AG ini seharusnya menjadi saksi mahkota sehingga tidak dilakukan pemeriksaan atau tidak menyampaikan pemeriksaan kesaksiannya untuk di hari ini. Tadi pun beberapa saat yang lalu kami sempat mengkonfirmasi kepada kuasa hukum David Ozora bagaimana tanggapan dari pihak keluarga dengan kuasa hukum anak AG ini meminta untuk dijadikan saksi mahkota. Mbak Melisa sendiri menyampaikan bahwa seharusnya untuk anak AG ini tidak dijadikan saksi mahkota, namun ini mengikuti anjuran dari jaksa penuntut umum. Kita ketahui bahwa anak AG ini memiliki peran yang cukup penting, terutama pada penganiayaan dari Mario Dandi kepada David Ozora beberapa waktu yang lalu, bahkan dalam rekonstruksi sendiri bahwa anak AG ini secara sengaja ini mengajak untuk melakukan pertemuan dengan David Ozora dengan alih-alih akan memberikan kartu pelajar. Dan bahkan pada saat penganiayaan, anak AG ini diketahui tidak melakukan pelarayan antara Mario kepada David Ozora. Kemudian untuk saksi yang kedua yang berhalangan hadir yaitu saksi dengan inisial APA. Untuk inisial APA ini memang berhalangan hadir, ini merupakan mantan kekasih dari David Ozora yang juga merupakan saksi dalam kasus ini berusia 19 tahun. Melalui kuasa hukumnya juga ini berhalangan hadir karena sedang sakit. Ini ada penyakit gagal ginjal yang juga saat ini berada di rumah sakit. Dan saksi berikutnya adalah Rustam Atala. Rustam Atala sendiri merupakan paman korban yang melakukan kepada BAP, kepada pihak kepolisian, dan ini berhalangan hadir dengan alasan adalah karena masih melaksanakan ibadah suci di Mekah. Dan kami pun tadi sudah mengkonfirmasi kepada Melisa yang juga merupakan kuasa hukum dari David Ozora. Ini berhalangan hadir dan nanti rencananya akan dijadwalkan secepatnya. Gemma dan juga pemirsa, kami akan sedikit menggambarkan kepada Anda bagaimana fakta-fakta dalam persidangan yang sudah berlangsung selama beberapa pekan ini. Dan hari ini merupakan sidang keempat. Kami akan menjelaskannya sedikit kepada Anda bagaimana fakta-fakta bisa terkuat ataupun muncul dari sidang perdana. Kita akan mulai pada tanggal 13 Juni 2023. Ini merupakan sidang pemeriksaan saksi yang pertama. Ayah David, yaitu Jonathan, ini menyampaikan keterangan ataupun kesaksiannya untuk pertama kalinya di hadapan majelis hakim bahwa selain Jonathan Latumahina ada beberapa kesaksian lain. Yang kedua adalah Rudi Setiawan, kemudian Natali, kemudian juga Renjiro dan Rustam Atala. 5 orang saksi ini merupakan saksi yang pertama kali menyampaikan keterangannya. Bahkan dari hari tanggal 13 Juni 2023 ini juga ada saksi kunci yang turut dihadirkan yaitu inisial R dan juga N. Kemudian dilanjutkan masih di hari yang sama, yaitu 13 Juni 2023, ayah dari David Ozora, yaitu Jonathan Litmahua, memang menyampaikan ada kejanggalan-kejanggalan di saat pasca kejadian. Kejanggalan yang pertama adalah
Pertama, asuransi ditolak oleh pihak rumah sakit. Padahal Jonathan sendiri ini menyampaikan bahwa David Ozora ini memiliki asuransi yang full tercover. Namun karena beberapa alasan ini sehingga untuk asuransi David Ozora ini ditolak. Alasan utamanya adalah Polsek dari Jakarta, salah satu polsek di Jakarta Selatan menyampaikan dalam klausulnya ada klausul yang dilanggar, yaitu David Ozora ini memancing terlebih dahulu kepada Mario Dandi sehingga terjadilah perkelahian. Inilah yang menjadi asuransi dari David Ozora ini ditolak oleh salah satu rumah sakit yang berada di Jakarta. Namun karena beberapa hal itu akhirnya David Ozora sendiri dengan dibantu oleh Melissa juga merupakan kuasa hukumnya akhirnya bisa untuk mendapatkan penanganan. Selanjutnya adalah Mario Dandi ini mengancam akan menembak David Ozora. Ini diketahui oleh ayah dari David Ozora berdasarkan dari telepon genggam. Telepon genggam ini ia terima atau ia melihat ini pesannya ternyata dari anak AG. Anak AG ini diketahui ini merupakan pesan dari Mario Dandi sehingga Mario Dandi menggunakan HP anak AG akan melakukan pengancaman bahkan untuk menembak, dan juga ada hal yang perlu diperhatikan adalah akan memanggil brimob saya. Inilah merupakan arogansi dari Mario Dandi. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana keterangan dari saksi kunci, yaitu adalah Ibu N dan juga Bapak R. Ibu N dan Bapak R ini juga memiliki peran yang cukup penting, terutama dalam kasus ini karena melihat secara langsung dari rumah mereka bagaimana Mario Dandi dengan kendaraannya ini melakukan penganiayaan. Bahkan Ibu N ini berteriak kepada 3 orang terdakwa, yaitu Mario Dandi, Shane Lucas, dan juga anak AG. Dan juga ketika melihat kondisi dari David ini, anak AG, kemudian Mario Dandi dan juga Shane Lucas ini tidak menolongnya. Bahkan ketika itu Ibu N dan juga Bapak R ini langsung membawa David Ozora ini ke rumah sakit. Selanjutnya ada beberapa barang bukti yang dibawa oleh pihak keluarga dari David Ozora, itu Jonathan sendiri. Yang pertama adalah pakaian yang digunakan oleh David Ozora, kemudian dari ponsel yang dimiliki David Ozora. Inilah barang-barang bukti yang juga turut disampaikan dalam persidangan di tanggal 13 Juni 2023. Selanjutnya, yaitu di hari Kamis 15 Juni 2023, ini pemanggilan ataupun dihadiri oleh sejumlah security atau pihak keamanan yang juga turut hadir dan juga melihat secara langsung gimana 5 security ini juga melihat Mario Dandi terlihat sangat emosi setelah melakukan pemukulan kepada David Ozora. Bahkan security pun juga sempat dimarahi atau dibentak oleh Mario Dandi. Selanjutnya di hari yang sama juga bagaimana ada keterangan saksi, yaitu dari saksi Abdul Rashid melihat bahwa Mario Dandi sempat 3 kali mengganti pakaian. Yang pertama dari keterangan Abdul Rashid sendiri adalah bahwa di awal Mario Dandi ini menggunakan sweater, kemudian berubah menggunakan kaos abu, dan ketika dia itu kembali lagi berubah ini menggunakan kaos hitam. Selanjutnya untuk pada awal persidangan memang Shane Lucas ini meminta kepada hakim untuk dipisahkan antara persidangan ini antara Mario Dandi juga Shane Lucas, namun pihak dari hakim ini tidak menerimanya dan persidangan pun tetap digabungkan antara Shane Lucas dan juga Mario Dandi. Itulah Gema dan juga pemirsa fakta-fakta persidangan yang sudah kita lihat, yang sudah kita saksikan bersama-sama. Kemudian persidangan kali ini juga nanti akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Diharapkan bahwa dalam persidangan kali ini akan terungkap sejumlah fakta-fakta baru. Kita nantikan bersama bagaimana jalannya persidangan di hari ini. Baik, terima kasih Andromeda Rizal atas informasi Anda. Kita akan nantikan bersama bagaimana jalannya sidang untuk hari ini. Selamat kembali bertugas.